Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salwa Salma Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewajiban jangka panjang atau long term debt. Tugas ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah ke Akuntansi Keuangan 2 dengan dosen pengampu Ibu Trisandi Eka Putri SEMSI. Nah, jadi di hutang jangka panjang ini ada hutang obligasi. Nah, liabilitas jangka panjang terdiri atas perkiraan aliran sumber daya keluar perusahaan akibat kewajiban yang tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu 1 tahun atau siklus operasi profesional perusahaan. Contohnya ada hutang obligasi, wesel bayar, utang hipotek, kewajiban leasing, dan kewajiban pensiun. Sorry, ini enggak kan? Oh, sorry. Nah, hutang jangka panjang memiliki perjanjian dan pembatasan. Lanjut, ada penerbitan obligasi. Nah, ada kontrak obligasi dikenal bond indenture atau perjanjian. Lalu perjanjiannya meliputi yang pertama jumlah yang ditetapkan pada tanggal jatuh tempo ditambah bunga periodik pada tingkat tertentu atas jumlah jatuh tempo atau nilai nominal. Terus ada paper certificate atau berisi nilai nominal dan bunga dibayarkan setiap tengah tahun. Lalu ada tujuan peminjaman ketika perusahaan perlu modal yang terlalu besar untuk disediakan oleh satu orang. Lanjut, ada jenis-jenis obligasi. Yang pertama, ada obligasi dijamin dan tanpa jaminan. Dijamin dengan saham atau obligasi lain. Yang kedua, ada obligasi berjangka, yaitu jatuh tempo 1 tanggal, obligasi berseri, itu jatuh tempo beberapa tanggal, and callable bonds atau obligasi yang dapat ditebus, itu ditebus sebelum jatuh tempo. Lalu ada convertible bonds, obligasi yang dapat dikonversi dengan surat berharga lain. Lalu ada commodity backed bonds atau obligasi yang dapat ditebus dengan komoditi, yaitu minyak, batu bara, dan lain-lain. Ya, lalu ada registered bonds. Itu obligasi terdaftar atau atas nama pemilik. Nah, jika dijual harus terbitkan obligasi baru and bearer or coupon bonds atau obligasi atas unjuk atau kupon dapat dipindah tangan karena tidak atas nama. Lalu yang terakhir ada income bonds, tidak membayar bunga kecuali penerbit obligasi memperoleh laba. And revenue bonds itu em, membayar bunga dari sumber pendapatan. Dari sumber pendapatan tertentu. Nah, dikeluarkan oleh bandara, otoritas jasa jalan tol, dan lain-lain. Lanjut ada penilaian utang obligasi. Nah, penerbitan obligasi ke publik emitmen harus yang pertama menetapkan penjamin emisi. Lalu ada mendapatkan persetujuan regulasi atas penerbitan obligasi menjadi proses audit dan penerbitan prospektus. Lalu ada memiliki sertifikat obligasi tercetak. Nah, lalu ada harga jual atas penerbitan obligasi ditetapkan oleh yang pertama mekanisme permintaan dan penawaran. Lalu ada resiko relatif, kondisi pasar sama keadaan ekonomi. Nilai obligasi pada present value dari arus kas masa depan yang diharapkan yang terdiri atas bunga dan nilai nominal atau prinsipal. Lanjut, ada penilaian utang obligasi. Nah, suku bunga itu suku nominal atau kupon atau tercatat sama dengan suku bunga yang tertulis di dalam kontrak atau perjanjian obligasi. Lalu, itu ada di emitmen penetapan suku nominal sama dinyatakan sebagai persentase nilai nominal obligasi atau par. Lalu ada suku bunga pasar atau effective yield, yaitu suku bunga yang memberikan tingkat pengembalian sepadan dengan risiko. Yang terakhir, ada merupakan nilai sesungguhnya yang diterima oleh pemegang obligasi. Nah, penilaian utang obligasi itu ada jumlah bunga yang dibayarkan kepada pemegang obligasi setiap periode. Yaitu ada suku bunga nominal dikali nilai nominal obligasi. Nah, lalu ada jumlah bunga yang dicatat sebagai beban oleh emiten. Itu ada suku bunga pasar dikali nilai tercatat atau nilai buku obligasi. Nah, ini ada asumsi kupon obligasi sebesar 8%. Nah, di sebelah kiri saya ada suku bunga pasar dan di sebelah kanan saya ada obligasi dijual pada suku bunga pasar 6%, obligasi dijual pada premium, suku bunga pasar 8%, o- obligasi dijual pada nilai par, suku bunga pasar 10%, obligasi dijual pada diskon.
Oh, sorry. Sorry ya. Oke. Lalu ada obligasi dijual dengan diskon. Obligasi dijual lebih murah daripada nilai nominal obligasi ketika yang pertama, investor bisa mendapatkan bunga lebih tinggi jika berinvestasi di tempat lain dengan tingkat resiko sepadan. Itu suku bunga pasar atau yield atau kupon obligasi. Yang kedua, investor tidak mau membeli pada harga nominal obligasi, mengingat jumlah kupon yang diterima tidak dapat diganti. Yang ketiga, ada ketika investor membeli obligasi lebih murah daripada nilai nominalnya, maka investor tetap mendapatkan tingkat pengembalian efektif atau suku bunga pasar atau yield. Lalu ada metode suku bunga efektif. Nah, eh, Baik. Metode suku bunga efektif yaitu obligasi diterbitkan dengan diskon. Jumlah yang dibayar saat jatuh tempo lebih besar daripada harga penerbitan obligasi. Nah, obligasi diterbitkan dengan premium. Lalu perusahaan menjual obligasi dengan harga lebih tinggi daripada nilai nominal yang dibayarkan saat jatuh tempo. Lalu penyesuaian terhadap beban bunga obligasi dicatat melalui proses yang disebut amortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Nah, dengan menggunakan metode suku bunga efektif, beban bunga periodik dicatat sebagai persentase kontan atas nilai buku obligasi. Nah, di bond interest expense itu carrying value of bonds at beginning of period. Lalu dikali effective interest rate. Nah, bond interest rate-nya itu ada face amount of bonds sama stated interest rate sama dengan amortization amount. Lalu ada metode suku bunga efektif. Ada bunga akrual. Nah, sorry. Ada bunga akrual. Pada kasus ketiga, jika PT AAA menyiapkan laporan keuangan pada akhir bulan Februari 2012, maka PT AAA melakukan pro rata atas beban bunga sesuai dengan jumlah bulan yang dibebankan. Nah, bunga akrualnya itu 200 dikali 2 per 6 sama dengan 66.666.667 rupiah. Oh, sorry. Ini 66.000. Sorry. Eh, iya, 60 66 Lalu amortisasi diskonnya 33.842 dikali 2 per 6. Itu ada 11.280,67. Lalu ada beban bunga Januari sampai Februarinya itu jadi 77.947,34. Ini ditambahkan. Jurnalnya beban bunga obligasi pada diskon atas utang obligasi dan utang utang bunga obligasi. Lalu ada ini apa? Lalu ada contoh obligasi di antara tanggal pembayaran bunga. Nah, pada tanggal ketiga, jika PT AAA menjual obligasinya pada tanggal 1 April 2012 dengan harga 4.693.348, maka PT AA mencatat jurnal sebagai berikut. Nah, ini ada bunga akrualnya tertanggal 1 Januari sampai 1 April 2012, 5 juta dikali 8% dikali 2 per 12 sama dengan 100. Jurnalnya itu kas sebesar 4.693.348, utang obligasi sebesar 4.693.348. Lalu ada kasnya 100.000, beban bunga obligasinya 100.000. Lalu ada beban bunga yang dicatat saat pembayaran kupon 1 Juli dihitung sejak tanggal 1 April, yaitu 3 bulan. Nah, beban bunganya itu dari 4.693.348 dikali 10% dikali 3 per 12 sama dengan 117.334. Amortisasi diskon parsial adalah sebagai berikut. Nah, beban bunga obligasi 1 April sampai 1 Juli 2012 itu 117.334. Lalu ada pembayaran kupon tanggal 1 Juli 2012 itu ada 200.000. Terus dikurangi penerimaan kas atas bunga tanggal 1 April 2012 itu ada 100.000. Kas bersih yang dibayarkannya itu ada 100.000. Dan amortisasi diskonnya itu ada 17.334 rupiah. Nah, PT AAA mencatat pembayaran kupon tanggal 1 Juli 2012 itu beban bunga obligasi 200 pada kas 200, beban bunga obligasi 17.334 pada diskon atas utang obligasi 17.334 rupiah. Lalu ada wesel bayar jangka panjang. Nah, sorry.
Wesel bayar jangka panjang, perbedaan antara wesel bayar lancar dan wesel bayar jangka panjang atau long term notes payable terletak pada tanggal jatuh temponya. Wesel dinilai pada nilai sekarang dari arus kas bunga dan pokok masa depan, di mana setiap premi dan diskonto diamortisasi dengan cara yang sama selama umur wesel tersebut. Nah, ini sorry, wesel bayar diterbitkan, kita pindahin dulu. Wesel bayar diterbitkan eh, pada nominal. Sorry. Nah, contoh tanggal 1 Januari 2013, PT BBB menerbitkan wesel bayar pada nilai nominal 100 juta dengan bunga 10% dan periode jatuh tempo 5 tahun. Bunga atas wesel harus dibayar setiap akhir tahun. PT BBB melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut. Tanggal 1 Januari 2013, kas pada wesel bayar sebesar 100 juta. Lalu tanggal 31 Desember 2013, beban bunga pada kasnya itu kan 100 juta dikali 10%, jadi 10 juta. Lalu wesel tidak diterbitkan pada nilai nominal. Wesel tanpa bunga atau zero interest bearing notes. Perusahaan penerbit mencatat perbedaan antara nilai nominal dengan present value atau harga jual sebagai diskon yang diamortisasi sebagai beban bunga selama umur wesel. Contohnya tanggal 1 Januari 2013, PT CCC menerbitkan wesel tanpa bunga senilai 500 juta dengan periode jatuh tempo 5 tahun seharga 296 juta 725.664. Suku bunga implisit wesel tersebut adalah 11%. Nah, siapkan jurnal yang perlu dicatat PT CCC pada tanggal 1 Januari 2013, itu 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2014. Nah, ini ada tanggal bunga dibayar, beban bunga, diskon amortisasi, nilai tercatat wesel. Tanggal 1 bulan 1 tahun 2013 itu nilai tercatat weselnya sebesar 296.725.664. Tanggal 30 tanggal 31 Tanggal 31 bulan 12 tahun 2013, beban bunganya ada di angka 32.639.823. Nah, diskon amortisasinya itu sama, nilai tercatat universalnya 329.365.487. Ini dikurangi ya. Lalu ada tanggal 31 Desember 2014, itu beban bunganya ada di angka 36.232.04. Diskonto diamortisasinya sama. Nilai tercatat weselnya itu ada di angka 265.595.691. Nah, jurnalnya 1 Januari 2013 itu kas pada wesel bayar sebesar 296.725.664. Tanggal 31 Desember 2013 itu ada beban bunga wesel pada wesel bayar sebesar 32.639.823. Lalu 31 Desember 2014 itu beban bunga wesel yaitu wesel bayar sebesar pada wesel bayar yaitu 36.230.204. Lalu wesel dengan bunga atau interest bearing notes. Nah, akuntansi pada wesel bayar dengan kupon atau bunga serupa dengan akuntansi pada obligasi. Jika terdapat diskon atau premium, maka jumlah tersebut diamortisasi selama umur wesel bayar dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Situasi wesel khusus. Yang pertama ada wesel yang diterbitkan untuk properti barang dan jasa. Ketika melakukan penukaran instrumen liabilitas dengan properti barang atau jasa di dalam transaksi tawar-menawar, maka suku bunga tercantum dianggap wajar. Kecuali yang pertama itu tidak dicantumkan suku bunga atau suku bunga tercantum tidak masuk akal. Atau nilai nominal berbeda secara material dengan harga kas saat transaksi atau item berserupa atau dari nilai wajar instrumen liabilitas saat transaksi. Nah, itu ada pemilihan suku bunga. Jika perusahaan tidak dapat menentukan nilai wajar atas properti, barang jasa, atau hak lainnya, dan belum ada pasar tersedia untuk website tersebut, maka perusahaan harus memperkirakan suku bunga yang dapat digunakan atau imputation di dalam menggunakan metode suku bunga efektif. Nah, pemilihan suku bunga dipengaruhi oleh yang pertama, suku bunga berlaku atau untuk instrumen sejenis. Lalu ada faktor seperti perjanjian pengingat, jaminan, jadwal pembayaran, dan suku bunga utama. Lalu ada wesel bayar mortgage, mortgage, mortgage. Wesel bayar mortgage merupakan wesel dengan jaminan dokumen yang menjadikan hak atau properti sebagai pengaman pinjaman. Pertama, ada bentuk paling umum untuk wesel bayar, yaitu dapat dibayar penuh saat jatuh tempo atau angsuran, yaitu lalu ada fixed rate mortgage, lalu ada variable rate atau floating rate atau adjustable mortgage.
Lalu ada pelunasan kewajiban jangka panjang. Pelunasan dengan kas sebelum jatuh tempo. Harga reakuisisi, nilai buku bersih sama dengan rugi. Lalu ada harga reakuisisi. Oh, sorry. Harga reakuisisi lebih besar daripada nilai buku bersih itu rugi. Harga reakuisisi lebih kecil daripada nilai buku bersih itu untung. Nah, lalu pada saat reakuisisi premium atau diskon harus diamortisasi sampai tanggal reakuisisi. Nah, kita lanjut. Ini contoh tanggal 1 Januari 2012 PT DDD menerbitkan obligasi dengan nilai nominal 500 juta, suku bunga 8%, lalu sorry. Lalu suku bunga 8% semi-annually dan periode jatuh tempo 4 tahun, suku bunga pasar yield adalah 10%. Nah, Vivi nilai nominal itu 500 juta dikali 1/1 ditambah 0,5 pangkat 8 sama dengan 338 419 681. Vivi pembayaran kuponnya yaitu 20 juta dikali 1 dikurang dalam kurung 1 ditambah 0,5 eh, minus 8 dibagi 0,5 yaitu 129 264 255. Nah, Vivi harga jual obligasinya yaitu 467 683 936. Nah, di sini tanggalnya tanggal 1 bulan 1 2014, bunga bayarnya 20, beban bunganya 23 9 17 631, diskon diamortisasinya 3 9 17 631, nilai tercatat obligasinya 482 270 247. Nah, 2 tahun setelah tanggal penerbitan 1 Januari 2014, PT DDD menarik seluruh obligasi pada 201 dan membatalkannya. Harga reakuisisi yaitu 500 juta dikali 1,01 hasilnya 500 juta, 505 juta. Nah, lalu nilai buku obligasi yang ditebusnya yaitu ada 482.270.247. Itu lihatnya di sini ya. Dinilai tercatat obligasi. Lalu kerugian pelunasan obligasinya yaitu ada di angka 22.729.753 rupiah. Lalu PT DDD mencatat penarikan dan pembatalan obligasi sebagai berikut. Nah, itu utang obligasi, kerugian pelunasan obligasi pada kas. Utang obligasinya 482.270.247, kerugian pelunasan obligasinya 22.729.753, kasnya 505 juta. Lalu ada pelunasan dengan pertukaran aset atau sekuritas. Kreditur harus mencatat aset non-kas atau bunga ekuitas yang diterima pada nilai wajar. Nah, debitur mengakui keuntungan sebesar kelebihan nilai buku terutang terhadap nilai wajar aset atau sekuritas yang ditransfer. Contoh, Bank EEE meminjam uang senilai 500 miliar kepada PT FFF yang kemudian oleh PT FFF digunakan untuk membangun apartemen. Karena rendahnya minat atau atas kepemilikan apartemen, PT FFF tidak dapat melunasi kewajiban obligasinya. Bank EEE setuju untuk menerima bangunan apartemen PT FFF dengan nilai wajar 400 miliar. Untuk pelunasan seluruh kewajiban PT FFF, nilai buku apartemen menurut catatan PT FFF adalah 550 miliar. Terus PT FFF mencatat transaksi pelunasan sebagai berikut. Jurnalnya yaitu Wesel bayar ke Bank EEE sebesar 500 miliar, lalu ada kerugian pelepasan apartemen sebesar 150 miliar, pada apartemen sebesar 550 miliar, lalu keuntungan pelunasan utang sebesar 100 miliar. Lanjut, pelunasan dengan persyaratan modifikasi. Kreditur dapat menawarkan satu atau kombinasi dari kombinasi berikut. Yang pertama, pengurangan suku bunga nominal, lalu perpanjangan jatuh tempo pembayaran nilai nominal utang, lalu pengurangan nilai nominal utang, lalu pengurangan atau penangguhan accrued interest. Nah, contohnya pada tanggal 31 Desember 2012, Bank GGG melakukan kesepakatan modifikasi dengan PT HHH yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Bank GGG melakukan restrukturisasi pinjaman dengan nilai par sebesar 200 juta. Sebagai berikut, mengurangi nilai nominal obligasi menjadi 180 juta, memperpanjang tanggal jatuh tempo dari 31 Desember 2012 ke 31 Desember 2014, lalu mengurangi suku bunga dari 12% ke 8%. Mengingat kesulitan finansial PT HHH, suku bunga pinjaman pasar PT HHH adalah sebesar 14%. Nah, IFRS mengharuskan modifikasi untuk diperhitungkan sebagai pelunasan wesel lama dan penerbitan wesel baru yang diukur pada nilai wajar. Nah, PV harus kas yang direstrukturisasi. PV nilai normalnya itu 180 juta dikali 1/1 ditambah 14 pangkat 2 yaitu 138.504.155. PV pembayaran kupon itu 14.400.000 dikali 1 dikurangi 1 ditambah 14
akan minus 2 yaitu 23.711.911. Nah, Fevi harga jual obligasinya itu 162.216.066. Lalu PT HHH mencatat jurnal atas restrukturisasi utang sebagai berikut. Ada wesel bayar lama sebesar 200 juta, lalu pada keuntungan pelunasan wesel sebesar 37.783.934, lalu bawahnya wesel bayar baru yaitu 162.216.066. Nah, ini si itunya tanggal bunga bayar, bunga beban bunga, amortisasi sama nilai tercatat wesel 80. Nah, lalu ada opsi nilai wajar. Perusahaan dapat memilih mencatat pada nilai wajar pada akun untuk sebagian besar aset dan liabilitas keuangan, termasuk obligasi dan wesel bayar. IASB yakin bahwa pengukuran instrumen keuangan pada nilai wajar memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat dipahami daripada biaya amortisasi. Ketika perusahaan mencatat pada nilai wajar, maka laba atau rugi yang belum direalisasi dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih. Nah, PT IJK menerbitkan obligasi dengan nilai nominal 500 juta dan kupon 6% pada tanggal 1 Mei 2012. PT IJK menggunakan opsi nilai wajar di dalam pencatatan obligasi. Pada tanggal 31 Desember 2012, nilai obligasi menjadi 480 juta akibat peningkatan suku bunga pasar menjadi 8%. Jurnalnya utang obligasi 20 juta pada unrealized holding gain or loss atau pendapatan sebesar 20 juta. Lalu, selanjutnya ada pembiayaan di luar neraca. Pembiayaan di luar neraca mempresentasikan pinjaman yang tidak dicatat. Tujuannya untuk meningkatkan rasio keuangan tertentu seperti rasio hutang terhadap ekuitas. Jenis-jenisnya yaitu ada anak perusahaan yang tidak terkonsolidasi, entitas dengan tujuan khusus, dan sewa guna usaha operasi. Sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Saya mohon maaf apabila ada salah dalam ucapan ataupun menyebutkan nominal. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.